Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat tani untuk menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman pisang, baik itu tanaman pisang kepo, tanaman pisang susu, dan juga tanaman pisang morosebo. Bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya seperti apa. Dan sebelum kita lanjutkan kepada sahabatku semuanya, saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertumbuhan tanaman pisang kepok, susu dan juga morosebo yang tampak melakukan pemupukan tetapi pertumbuhannya maksimal. Ada apa? Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertumbuhan dan juga perkembangannya agar ini bisa menjadi inspirasi masukan bagi sahabat tani pemula yang kebetulan ingin menanam pisang atau sudah menanam pisang. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat tani kita. Nah, pada kesempatan kali ini juga sebelum kita lanjutkan, kepada sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru melalui beranda YouTube Sahabat Tani. Untuk itu, kepada sahabatku semua, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tanaman pisang yang tampak pemupukan bisa tumbuh secara optimal. Yuk kita lanjutkan. Nah, sahabat tani, yang pertama pertumbuhan tanaman pisang kepok. Nah, ini di depan kita ini adalah tanaman pisang kepok yang berusia 5 bulan lebih. Nah, kira kurang lebih 5,5 bulan. Nah, ini pertumbuhannya seperti ini sahabat tani, dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Nah, namun ini tanaman pisang kepok yang jenis ini jenis tanaman pisang kepok kuning. Nah, yang ketinggiannya dari permukaan tanah sampai tempat keluar jantung yaitu kurang lebih 4 meter. Namun ini jarak 3 kali 3 meter ini tentu kurang ideal sahabat tani. Yang bagus kalau kita buat jarak tanam 4 kali 5 meter. Itu akan sangat bagus pertumbuhannya. Namun kalau jaraknya 3 kali 3 meternya ini tentu kita hanya akan memelihara satu indukan untuk kita siapkan untuk berbuah. Kemudian anakannya bisa kita pelihara 1 sampai maksimal 2 sebagai generasi penerusnya. Jadi tidak bisa kita lakukan pembuahan berbarengan 2 pohon sekaligus. Nah, agar pohon pisang ini tetap terjaga, berarti hanya satu yang bisa kita pelihara. Di samping itu juga agar tidak saling menaungi dan tidak membuat pohon ini akan lebih tinggi berbuahnya. Nah, kemudian ini tanaman pisang kepok yang usia 4 bulan. Nah, namun yang ini beda sahabat tani, ini jarak tanamnya 3 kali 4 meter. Ya, ini seperti ini penampakannya, kelihatannya penampakan lagi. Nah, ini usianya 4 meter yang ini. Nah, ini jaraknya 3 meter antar pohon dalam satu baris dan 4 meter jarak antar baris. Nah, kalau dibuat bagus tadi, kalau jenis pisang ini kita bisa membuatnya 4 kali 5 meter. Nah, sahabat tani bisa lihat ini seperti ini. Kalau kita buat jarak tanam 4 kali 5 meter sahabat tani, maka kita bisa lakukan tumpang sari dengan tanaman buah lainnya. Tanaman buah seperti durian, kemudian alpukat, kelengkeng, mangga, dan lain-lainnya bisa kita lakukan tumpang sari, sehingga nanti sama-sama baik tanaman pisang ataupun tumpang sarinya seperti tanaman buah-buahan yang lainnya tadi juga bisa tumbuh secara optimal. Nah, sahabat tani, lahan ini sebenarnya tanaman pisang yang sudah berusia 4 bulan dan usia 5 bulan lebih tadi. Dari semenjak tanam sampai saat ini belum dipupuk sama sekali sahabat tani. Namun pertumbuhannya cukup maksimal dan luar biasa sahabat tani. Nah, kenapa? Kebetulan ini dulu tanahnya, lahannya bekas ini tanah humus. Karena dulu ditanam tanaman kayu keras seperti jati, mahoni. Nah, sudah belasan tahun, nah daunnya terus jatuh berguguran, dan kemudian daun-daun tadi diproses oleh mikroorganisme yang ada di bawah sini, di bawah di dalam tanah, kemudian berubahnya menjadi unsur hara, sehingga lahan ini kaya sekali dengan unsur hara sahabat tani, subur. Nah, belum dipupuk saja belum dipupuk sama sekali sudah seperti ini pertumbuhannya. Nah, kalau bekas tanah humus seperti ini bisa kita tidak melakukan pemupukan selama 1 tahun tidak masalah sahabat tani. Ya, masih akan tumbuh maksimal.
Apalagi kalau kita lakukan pemupukan. Nah, kalau lahan yang bagus seperti ini, yang subur, yang banyak mikrobanya, sebaiknya kita lakukan proses penanaman secara organik. Jangan lagi kita menggunakan pupuk kimia ataupun juga dengan menggunakan pestisida. Lebih baik kita olah secara organik sehingga kesuburan tanah ini tetap terjaga dan tanaman pisang kita akan tetap subur, tetap sehat, tumbuhnya maksimal dan bebas dari berbagai macam serangan hama penyakit, termasuk juga tanaman lain jika sahabat tani ingin melakukan proses tumpang sari. Nah, seperti ini sahabat tadi bisa dilihat jarak 3 kali 4 meter seperti ini. Nah, kalau dibuat 4 kali 5 meter tentu akan beda sahabat tani. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan tanaman pisang susu. Ini juga sama, 5 bulan lebih usianya karena proses penanamannya sama dengan pisang kepok tadi. Nah, ini jarak tanamnya 3 kali 4 meter. Nah, untuk jenis pisang susu yang tingginya kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah sampai tempat keluar jantung, kalau kita buat jarak tanam 3 kali 4 meter ini sudah cukup ideal sahabat tani. Pertumbuhannya sudah cukup maksimal. Dan di tengah-tengahnya jarak yang 4 meter tadi bisa kita tumpang sari dengan tanaman yang lainnya. Ini seperti ini kita tanam tanaman terong. Ini juga luar biasa, bagusnya pertumbuhannya juga maksimal. Terongnya juga nggak dipupuk, tapi buahnya kemarin panen perdananya itu bisa sebesar lengan, besar dan panjang sahabat tani. Nah, bisa dilihat seperti ini. Dan ini juga bisa sahabat tani menanam jenis tanaman empon-emponan ya, seperti jahe, kunir, kemudian temulawak, dan yang bagus kalau sahabat tani menanam kencur. Nah, karena kencur itu juga selain menjadi nilai plus juga bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya penyakit pada tanaman pisang. Namun kalau tumpang sari dengan tanaman cabai sangat tidak saya anjurkan sahabat tani, karena tanaman cabai dengan tanaman pisang ini sama-sama memiliki penyakit yang serupa. Nah, kalau kita tumpang sari dengan tanaman pisang itu nanti akan saling mentransfer penyakit. Jadi jangan tumpang sari dengan tanaman cabai. Tapi untuk kebutuhan sendiri nggak apa-apa lah. Nah, ini sahabat tadi bisa lihat jaraknya dengan jarak 3 kali 4 meter. Namun ini pertumbuhannya sudah cukup dan sangat luar biasa walaupun belum kita pupuk sama sekali. Tapi kalau setelah lakukan pemupukan kimia, lah tentu akan beda lagi, akan lebih maksimal lagi. Namun kalau lahan sudah bagus seperti ini memang sebaiknya kita olah secara organik sehingga tanahnya tetap terjaga dan tetap sehat. Tanaman pisangnya pun juga akan sehat. Di samping itu juga virus jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman pisang juga tidak berkembang di situ sahabat tani. Nah, ini bisa sahabat tadi bisa lihat dengan jarak 3 kali 4 meter. Atau sahabat tani mau ditumpang sari dengan nanas juga bagus, atau mungkin tanaman yang lagi hit saat ini juga porang juga bagus sahabat tani. Nah, maka kalau kita memiliki lahan sendiri kita harus mengatur dengan jarak tanam yang seideal mungkin agar selain pertumbuhannya maksimal, buahnya juga akan maksimal. Nah, ini buahnya seperti ini sahabat tani, buah pisang susu cukup luar biasa. Nah, seperti ini. Kemudian kalau proses ini sahabat tani bisa tidak kita lakukan pemupukan selama 1 tahun, yaitu kena tanahnya subur. Nah, kalau kesananya ya mulai kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini luar biasa. Kemudian pertumbuhan yang terakhir yaitu pertumbuhan pisang morosebo. Ya, morosebo ini ada juga yang bilang Ambon kapal. Ya, termasuk kalau di tempat saya namanya punti kapal. Nah, ini sahabat tani seperti ini. Ini juga usianya kurang lebih ini ditanam lebih dulu. Ini usianya sudah 6 bulan ya, 6 bulan lebih sahabat tani. Dan ini sudah berbuah. Ini ada yang berbuah langsung 2 dalam 1 rumpun. Nah, sahabat tani bisa dilihat ini. Nah, ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Pisang morosebo ini kalau dia tumbuh dengan sehat, batangnya akan besar dan tingginya bisa mencapai 2 meter. Itu kalau tingginya sehat sahabat tani. Kalau pertumbuhannya maksimal. Kalau kurang maksimal biasanya tingginya pada ketinggian 1,5 meter, jadi kurang dari 2 meter. Nah, seperti ini pohonnya. Nah, luar biasa dan ini juga tidak dilakukan pembungkusan. Namun kalau pohon perdana seperti ini biasanya buahnya masih bisa terjaga ya, karena belum banyak terserang penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Tapi kalau sudah penyakit bercak daunnya sudah ada, harus wajib kita bungkus agar tidak terjadi bercak pada buah pisang kita sahabat tani. Nah, ini seperti ini sudah ada terserang bekas penyakit sigatoka yang menyerang daunnya, akan turun ke buahnya.
Nah, maka perawatannya ini harus kita bungkus agar buahnya betul-betul bersih dan mulus. Namun di tempat saya ini memang agak sulit juga kita mencari plastik ya sahabat tani, harus dipesan via online. Nah, ini seperti ini kelihatan sahabat tani. Lihat tuh montongnya atau jantung pisangnya luar biasa besarnya. Inilah kalau dia tumbuh maksimum. Ini juga sama sahabat tadi, belum dipupuk sama sekali. Ya kalau punya lahan seperti ini keunggulannya seperti ini, bagus pertumbuhannya maksimal, bisa menekan biaya operasional, pemupukan tidak dilakukan. Tapi nanti masuk kepada tahun kedua, indukan kedua, kalau bisa kita sudah mulai melakukan perawatan agar unsur hara yang terkandung yang ada di dalam tanah tidak habis, namun tetap berjalan secara kesinambungan yang lebih bagus kalau kita lakukan pemupukan secara organik, baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Nah, sahabat tadi bisa lihat ini cukup luar biasa pertumbuhannya. Nah, ini tingginya, ini ada yang langsung berbuah dua-dua diprogramkan. Nah, ini tetap maksimal dan ini jarak tanamnya 3 kali 3 meter. Nah, untuk Morosebo masih layak kita buat jarak 3 kali 3 meter sahabat tani. Kalau dibuat 3 kali 4 meter, nah bisa sahabat tani lebih maksimal lagi buahnya. Ini kita bisa pelihara dua pohon berbuah berbarangan. Nah, itu akan lebih produktif walaupun jarak tanamnya agak jauh, tetapi karena kita bisa memelihara dua yang berbuah sekaligus bersamaan. Nah, itu juga sama juga dengan yang kita mengejar jarak tanam yang mepet tadi. Nah, oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan kepada sahabat tani semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi sahabat tani untuk mengatur jarak tanam tanaman pisang kita agar tumbuh maksimal. Dan tentu lahan kita harus tetap kita jaga kesuburannya sehingga betul-betul tanaman pisang kita mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai plus dengan tanaman tumpang sari yang lainnya. Kemudian tanaman kita juga bisa mencegah berbagai macam serangan hama penyakit karena kelembabannya betul-betul terjaga sahabat tani. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.